Hai anak-anak kelas 10, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai persamaan logaritma. Ya, langsung aja yuk kita bahas mengenai persamaan logaritma. Kita mengingat kembali bentuk persamaan logaritma. Seperti di video sebelumnya, kalau ada a log fx sama dengan a log gx, maka akan menjadi fx sama dengan gx. Harus ada syaratnya bahwa fx dan gx ini harus lebih besar dari 0. Jadi numerusnya harus lebih besar dari 0. Dan juga jangan lupa pastikan basisnya itu sama ya. Ruas kiri dan kanannya basisnya sama dan kedua-duanya sudah dalam bentuk logaritma. Oke? Ya. Sekarang yang mau kita bahas beda dengan video sebelumnya. Perbedaannya apa sih? Kita coba lihat contoh yang pertama. Nah, saya punya 2 log kuadrat x dikurangi 3 log x dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Kalau kalian lihat bentuknya, di sini ada kuadratnya ya. Video sebelumnya kan tidak ada bentuk kuadratnya. Terus kalau kalian perhatikan, fungsinya itu sama. Jadi fx-nya yang di sini tuh di contoh 1 itu sama-sama x. Tahu kan ya kira-kira kalau ada kuadrat begini, maka kita butuh ya nanti harus dimisalkan. Seperti soal-soal eksponen ya. Itu kalau ada kuadrat itu berarti dimisalkan. Begitu juga yang ini. Ya, sebelum kita mengerjakan ke pemisalan, kita tentukan dulu syaratnya. Jadi saya sudah sempat menyinggung syaratnya adalah x ya. Karena di sini hanya ada x. Oke. Berarti syaratnya adalah fx lebih besar dari 0, maka x-nya lebih besar dari 0. Oke, sudah tidak ada lagi, berarti syaratnya cukup yang ini. Nah, sekarang kita coba ke pemisalannya. Oke, sebelum kita lanjut mengerjakan, mumpung tadi kita ketemu bentuk kuadrat, jadi kita bahas sebentar ya bentuk kuadrat. Kalau saya punya log kuadrat x, itu bisa saja ditulis sebagai seperti ini. Log x dalam kurung ya, lognya dikuadratkan ya. Jadi kalau kuadratnya menempel pada log, tulisan log ini, maka sama dengan seperti ini bentuknya. Jadi kalau saya punya soal log kuadrat 10, ini kan basisnya 10 ya, karena tidak saya tulis berarti 10, maka akan sama dengan log 10 dikuadratkan. Berarti 10 log 10 itu 1, maka 1 dikuadratkan hasilnya 1 ya. Nah, kalau ini, nah yang ini log kuadrat x itu tidak sama dengan log x kuadrat. Kalau kuadratnya menempel pada log, bentuknya akan sama seperti ini, jadi menggunakan tanda kurung ya, harus menggunakan tanda kurung. Kalau tidak menggunakan tanda kurung, kuadratnya menempel pada x, berarti x-nya dikuadratkan. Jadi kalau saya punya log 10 tidak ada kurungnya begini, berarti 10-nya yang dikuadratkan, jadi log 100 ya. Hasilnya berbeda. Oke, ya. Oke, diingat-ingat, diperhatikan bentuk seperti ini cara penulisnya. Oke, sekarang kalau gitu kita kembali mengerjakan contoh yang pertama. Nah, kita sudah dapat tadi syaratnya x lebih besar dari 0. Tadi kita sudah singgung juga di awal bahwa kita akan menggunakan pemisalan ya. Karena di sini ada log x ya, maka yang dimisalkan adalah log x-nya. Saya misalkan log x sama dengan a, maka jadi persamaannya 2a kuadrat dikurangi 3a dikurangi 9 ya. Ini kan tadi bisa ditulis dalam kurung log x kuadrat. Jadi log x-nya a dikuadratkan jadi a kuadrat. Begitu ya. Asalnya dari situ. Karena ada kuadrat, maka harus difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, gunakan rumus ABC ya. Kebetulan ini bisa difaktorkan, jadi 2a plus 3 dikali a dikurangi 3 sama dengan 0. Maka 2a ditambah 3 sama dengan 0 atau a dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan a-nya sama dengan negatif 3/2 atau a-nya sama dengan 3. Oke, sudah ya yang ini. Ingat, yang kita cari adalah selesaian dalam bentuk x, bukan dalam bentuk a. Jadi dari sini tidak boleh langsung dibuat garis bilangan ya. Hati-hati. Karena ini masih dalam bentuk pemisalan, maka kita kembalikan lagi ke pemisalannya.
A-nya sama dengan negatif 3/2, maka kita bisa tulis log X-nya sama dengan negatif 3/2 dikali 1. Kenapa kok saya munculkan 1? Biar saya bisa merubah ini menjadi bentuk logaritma. Nah, sekarang bentuk logaritma dengan basis berapakah ini? Kalian lihat di ruas kirinya ya. Ini tidak ditulis, berarti basisnya adalah 10. Maka yang ruas kanan 1 ini harus diubah jadi 10 log 10 ya. 10 log 10 kan 1. Kenapa kok tidak boleh X log X, Bu? Kan di sini log X ya. Kalau X log X basisnya berbeda dong. Nanti tidak bisa bentuk A log Fx sama dengan A log Gx. Ingat, bentuk itu bisa digunakan kalau basisnya sudah sama. Karena ini 10, maka kita ubah juga ini jadi 10 log 10. Begitu ya. Saya tulis begini. Nah, dah 10 yang di sini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, kalau mau ditulis juga tidak masalah. Ini bentuk N dikali A log B, maka jadi log A log B pangkat N. Ya, pangkat negatif 3/2. Bisa juga saya tulis jadi begini ya. Oh ya, karena sudah selesai ya. Basisnya sudah sama, maka langsung membentuk X sama dengan 10 pangkat negatif 3/2. 10 pangkat negatif 3/2 itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 dikali pangkat setengah ya. Ingat, kalau ada pangkat setengah begini berarti nanti dalam bentuk akar. Kalau ada negatif begini berarti dalam bentuk 1/, ya. Berarti semua ini dibuat dalam bentuk 1/, ya. Jadi saya bisa tulis begini, 1/10 pangkat akar 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 sendiri itu bisa diubah jadi 10 pangkat 2 dikali 10, ya kan? Akar ini kan akar 2, maka kalau 10 pangkat 2 diakarkan 2 jadinya 10. Nah, jadi sisa akar 10. Kalau ada akar, masih ada akar, kemarin kita sudah bahas di Zoom, ya. Kalau penyebutnya ada akar, berarti kita harus rasionalkan. Karena akarnya ini adalah akar 10 dalam bentuk perkalian juga, maka rasionalnya cukup akar 10 per akar 10. 10-nya tidak perlu diikutkan. Kalau mau kalian tulis juga nggak masalah, ya. Bagaimana Bu kalau saya mau buat rasionalnya dari yang ini? Jadi saya kalikan akar 10 pangkat 3 per akar 10 pangkat 3. Boleh, ya. Boleh dari sini, boleh dari yang bentuk sederhananya. Terserah, tidak masalah. Hasilnya akan sama, ya. 1 dikali akar 10 jadi akar 10, ya. Akar 10 dikali akar 10 itu 10, ya, akarnya hilang. 10 kali 10 itu 100, maka hasilnya akar 10 per 100. Ini untuk A sama dengan negatif 3/2. Sekarang kita akan coba di slide berikutnya untuk A sama dengan 3. Oke, kita tulis dulu syaratnya X lebih besar dari 0, dan yang tadi kita dapat X sama dengan akar 10 per 100. Nah, sekarang kita cari untuk A sama dengan 3, ya. A nya diganti log X sama dengan 3 dikali 1, ya. Ingat, lihatnya dari basisnya kan 10, maka 1 ini kita ubah jadi log 10, ya. 10 log 10 kalau tidak ditulis, oke. Maka jadi log 10 pangkat 3, ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, basisnya sama-sama 10, jadi tinggal X sama dengan 10 pangkat 3, maka X-nya sama dengan 1000. Oke, sudah ada syaratnya, sudah ada X yang pertama, ini X yang kedua. X yang ini, akar 10 per 100 dengan 1000 ini, itu dari satu persamaan, ya. Jadi tidak perlu dibuat ke dalam dua garis bilangan, tetap dalam satu garis bilangan, karena berasal dari satu persamaan. Oke, saya gambarkan garis bilangan dari X lebih besar dari 0, gambarnya seperti ini. Sekarang kita gambar yang garis bilangan yang kedua. Nah, akar 10 per 100 itu kan di sebelah kanannya 0, kalau 1000 jelas di sebelah kanannya lagi, ya. Maka gambarnya seperti ini. Nah, dilihat syaratnya, apakah kedua titik ini masuk ke dalam daerah syarat? Ya, karena yang diarsir sebelah kanannya 0 kan.
maka dua-duanya merupakan selesaian. Jadi kita bisa tuliskan, jadi X-nya sama dengan akar 10 per 100 atau X sama dengan 1000. Oke, begitu ya caranya. Oke, bisa paham? Nah, kita coba satu contoh lagi ya. Kita langsung ke contoh kedua. Oke, contoh yang kedua. Saya punya log X ditambah 6 per log X sama dengan 5. Nah, bentuknya sama ya. Kalau kalian mengerjakan persamaan eksponen kan ada yang bentuknya begini juga. Nah, maka ini pakai pemisalan juga. Sebelum ke logaritmanya, menyelesaikan logaritmanya, kita buat dulu syaratnya ya. Syaratnya adalah fx lebih besar dari 0, x-nya lebih besar dari 0 ya, karena sama-sama x di sini. Jadi kalian tahu bentuknya saat kapan menggunakan pemisalan itu kalau fungsinya ini sama ya, maka menggunakan pemisalan. Oke, syaratnya sudah tidak ada lagi, berarti kita tinggal misalkan log X sama dengan A, maka didapat A tambah 6 per A sama dengan 5. Biar tidak ada per A begini ya, penyebutnya tidak dalam bentuk A, maka kedua ruas kita kalikan dengan A. Nanti jadi A kuadrat ditambah 6 sama dengan 5A. Nah, saya langsung tulis dalam satu ruas ya, ruas kanannya saya biarkan 0, maka kedua ruas dikurangi 5A ya, jadinya seperti ini. Nah, A kuadrat dikurangi 5A ditambah 6 ya, jadi dikalikan kedua ruas, terus saya kurangi kedua ruas dengan 5A ya. Ada kuadrat maka harus difaktorkan, kebetulan bisa difaktorkan, jadi bentuknya A dikurangi 3 dikali A dikurangi 2, maka didapat A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan 2. Kita buat satu-satu. Kita buat yang A sama dengan 3 dulu ya. Untuk A sama dengan 3, maka log X-nya sama dengan 3 dikali 1 ya. A-nya saya ganti log X, kembalikan ke pemisalan, maka sama dengan 3 dikali 1. Seperti yang contoh 1 ya, dibuat dikali 1. Dilihat basis di sini adalah 10 ya. Kalau tidak ditulis itu adalah 10, maka satunya diubah jadi 10 log 10. Maka jadi seperti ini. Maka jadi log 10 pangkat 3. Ruas kiri dan ruas kanan sudah dalam basis yang sama, maka menjadi X sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Oke. A sama dengan 3-nya sudah, sekarang kita A sama dengan 2. Untuk A sama dengan 2, maka log X-nya sama dengan 2 dikali 1, sama ya. Maka dibuat 2 dikali 10 log 10, basisnya 10, masih sama ya. Maka jadi 10 pangkat 2, log 10 pangkat 2, maka jadi X sama dengan 100. Jadi didapat X-nya sama dengan 1000 atau X-nya sama dengan 100. Kita cocokkan dengan syaratnya, apakah memenuhi? Ya, saya buat di sini di layar selanjutnya. Saya tulis ya, dari awal kita dapat X-nya lebih besar dari 0, itu syaratnya. Terus kita dapat X-nya sama dengan 1000 atau sama dengan 100. Sekarang kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya, ini yang pertama, garis bilangannya syarat, X lebih besar dari 0, berarti ke kanan. Kemudian, nah, garis bilangan yang kedua tinggal dimasukkan. 100 di sini, 1000-nya di sini. Oke, ini sesuaikan ya. Ingat, garis bilangannya jadi 1 karena berasal dari satu persamaan. Oke. Kalau sudah, maka selesainya X sama dengan 100 atau X sama dengan 1000 karena dua-duanya berada di dalam daerah syaratnya. Oke, ya. Hati-hati jangan dibiarkan dalam bentuk A. Jadi nanti kalau kalian masih dapat A sama dengan 3, A sama dengan 2, jangan lupa yang kita cari adalah X bukan A, maka harus dibuat kembali ke pemisalannya. Oke, bisa paham? Ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang masih bingung, bisa bertanya kepada kami, jangan sungkan-sungkan. Oke? Selamat belajar, Tuhan memberkati.